له أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد. Kita hormati, kita muliakan dan kita cintai para habaib, para syaraif baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, tokoh agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah agar dikumpulkan Allah di tempat kebaikan dan di tempat surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur selalu terhingga atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus salawat dan salam yang selalu tercurah kepada beliau dan keluarga, para sahabat, zuriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, kita masih mengkaji ayat yang keempat dari surah Al-Fatihah, yaitu Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Apabila kita baca Maliki Yaumiddin, artinya yang memiliki hari pembalasan. Apabila kita baca pendek Maliki Yaumiddin, artinya adalah raja di hari pembalasan. Baik kita baca Maliki Yaumiddin atau kita baca pendek Maliki Yaumiddin, maksudnya adalah sama-sama bahwa kita akan dihitung, kita akan ditimbang untuk menentukan tempat yang kita diami, yang akan dikekalkan kita di situ selama-lamanya. Para muhibbin rahimakumullah, Maliki Yaumiddin, ayat yang keempat dari surat Al-Fatihah ini banyak menimbulkan pelajaran, pengetahuan, dan membuahkan praktik yang khusus dari setiap orang yang beriman kepada Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin suatu ucapan kita yang wajib kita yakini, satu ucapan kita yang wajib kita i'tikadkan di dalam hati. Maliki Yaumiddin, dialah pemilik pada hari pembalasan itu, atau dialah raja di hari pembalasan itu. Kapan hari pembalasan itu dimulai? Hari pembalasan itu dimulai inda nazir ruh, ketika kita dicabut roh. Di situ mulailah berlaku hari pembalasan. Sekarang kita hidup dalam dunia ini masih belum Maliki Yaumiddin, masih belum kita dibalas, masih belum kita ditimbang, masih belum kita diperhitungkan. Karena
masih ada waktu yang digunakan untuk memperbaiki diri, untuk menghapus segala kesalahan yang kita lakukan. Jadi Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan itu berlakunya mulai dicabut roh kita. Para ulama menyampaikan kepada kita berbagai hadis dan ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk mempersiapkan diri menyambut hari kedatangan itu. Berhubung tamunya ini kada kabar, bisa siang, bisa malam, bisa subuh, kada kabar, maka kita harus selalu waspada kedatangan tamu. Jaka si jenis bakabar, kena jangan basar nyaman kita bersiap-siap. Yang baju sadang bersiap-siap. Ini tamunya ini kada bahabar. Bila datang, ada naratan asik menyupir, datang si din, tak pinggir motornya. Ada naratan main bola di tengah lapangan, mati. Asyik kada bahabar datangnya. Israel ini kada bahabar. Kalau kita kedatangan seorang pembesar tamu yang datang namun tidak tahu waktunya, kita pasti akan selalu siap-siap, selalu waspada. Karena si jini datangnya bisa berkelanjutan, bisa berkelanjutan, bisa rahat sembahyang datang, alhamdulillah. Khawatirnya saat kita melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah, di situ datang naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Kita kepingin rahat di sajadah, kita kepingin rahat di sujud, kita kepingin di saat kebaikan datang sih. Nah, karena si jin datangnya kada berpada apabila, maka kita mesti selalu bersiap-siap. Artinya kapanpun si jin datang kita siap. Kenapa? Karena kita sudah selalu siap. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Di dalam banyak hadis disebutkan persiapan yang mesti kita kerjakan agar si jin datang kita kada kelebakan, agar si jin datang kita sebut dengan kita sambut dengan tersenyum. Nah, para ulama kita mengambil dari hadis-hadis Rasulullah bahwa persiapan kita adalah al-iksar min zikrillah, memperbanyak sejak dini, memperbanyak zikrillah, zikir kepada Allah, yang artinya memperbanyak la ilaha illallah. Bila kita banyak la ilaha illallah, berarti kita siap. Kita siap menyambut kedatangan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min azab. Apa firman Allah? La ilaha illallah itu bentengku. Siapa yang masuk ke bentengku, maka dia akan aman daripada azabku. Maksudnya apa? Siapa yang memperbanyak la ilaha illallah, nah maka dia adalah berarti dia masuk dalam bentengnya Allah. Bila sudah kita berada di bentengnya Allah, mengapa kadang datang lagi kita aman? Amin amin. Azab. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini satu bahan renungan kita, bahan pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, masukkah kita
dalam golongan orang-orang yang mempersiapkan binting itu. Karena serangan pasti akan datang. Pasti akan datang. Apakah kita sudah punya benteng? Bentengnya apa? Memperbanyak la ilaha illallah. Banyak la ilaha illallah. Makin banyak kita la ilaha illallah kita amalkan, makin aman kita di dalam benteng itu. Para muhibbin rahimahumullah. Nah, jadi kita pikirkan, kita renungi, aku ini banyak juga kabel zikir ini sehari semalam. Atau keluar masuk benteng enggak? Kalau keluar baru masuk, pas di luar datang si jin. Ini orang khawatir. Belang kambingan masuknya. Karena angin nak masuk. Karena di luar daripada benteng. Artinya apa? Karena hendak mengamalkan la ilaha illallah, mengamalkan. Karena hendak kada. Nah, jadi pastikan diri kita berada dalam bentengnya Allah. Kayak apa cara memastikan kita berada di bentengnya Allah? Iksar memperbanyak la ilaha illallah. Banyakilah la ilaha illallah. Banyak la ilaha illallah. Mau 100 pun banyak lah kira. Tahunnya itu yang seorang 100 banyak lah kira-kira. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 100 banyak lah ya. Tahunnya seorang. Masa banyak dia tuh. Mun 200 pun la ilaha illallah. Banyak lah kira-kira. Masuklah dalam bentengnya Allah itu kira-kira. Tanyakan diri kita. Di situ ada jawabnya. Sehari 24 jam. Nah, 24 jam. 1 jam 60 menit. 1 jam 60 menit. La ilaha illallah kalau 1000 10 menit. 24 jam per 10 menit banyaklah kira-kira. Nah, kalau kita menjumlah orang, anda ada kalkulator bagi. Pokoknya bila kita banyak la ilaha illallah sehari semalam, kita di bentengnya Allah. Kalau kita di bentengnya Allah, maulah kita maksiat kepada Allah. Mau kita maksiat, kadang mau maksiat kita di bentengnya Allah. Nah kita mau maksiat di warung bagaimana? Itu mau maksiat. Di pasar mau maksiat. Kalau di bentengnya Allah kan bakal maksiat. Jadi hari pembalasan itu dimulai sejak dicabutnya roh. Bagaimana supaya dicabut roh ini kita aman? Masuk ke bentengnya Allah. Apa kuncinya masuk ke benteng Allah? Perbanyak la ilaha illallah. Nang tuha kah, nang anum kah? Nang tuha makinnya lagi banyak. Nang umur 70, umur 30. Itu sakada cucuk. Umur 30. Berapa jam baca la ilaha illallah sehari? 1000. Umur berapa? 30. Pian berapa umur? 25 pun sudah. Berapa? Sama ya pada 1000. Nah pintar kan itu. Itu masuk orang sekali-kali. Umur 70. La ilaha illallah 1000 juga sehari. Sama kalau umur 30. Pada 1000. Jadi sama dengan itu ada dalam diri kita. Takunihan diri kita. Diri kita kada akan pernah berbohong. Takuni diri kita. Aku ini umur 70 sudah. Cara balamahan juga. Patutlah kira-kira aku berpikir 1000 sehari. Berapa 1000 itu 10 menit sehari. Nah, jadi takunihan diri kita. Nah, para muhibbin rahimahumullah. Jadi banyak juga la ilaha illallah. La ilaha illallah ismi
Waman dakhala hisni amina min azabi, aman daripada azab Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dicabutlah ruh kita. Begitu ruh kita ini dicabut, kemana ini gentayangan? Kemana jujur? Roh begitu dicabut, pertama yang dia lakukan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghadap Allah. Orang sibuk matur jenazah, orang sibuk berunding di mana mengubur, orang sibuk berunding berdapat uang cipayahnya, orang sibuk macam-macam berunding-merunding, rohnya sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa menerima pujian, bisa menerima celaan di sana. Orang-orang yang masuk dalam benteng Allah, orang-orang yang banyak la ilaha illallah, tentu dia akan senang bertemu dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah roh itu dia berjumpa Allah, kemudian dia kembali kepada jasadnya yang ada di dalam kubur untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Kembali lagi dia ke sana. Namun yang dikembalikan bukan seluruh rohnya, tapi ada bagian roh yang dengan itu dia bisa paham, dengan itu dia bisa menjawab. Sebagian diperlihatkan bisa bongkar kuburnya. Ini ada sebagian roh dikembalikan. Yang dengan sebagian itu dia bisa menjawab, dia bisa mendengar dari apa-apa yang dia temui di alam kubur itu, dan apa-apa yang dia rasakan daripada nikmat atau azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhsin rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada saking sayangnya beliau kepada kita, saking cintanya beliau kepada kita, semua sijin pada akan lawan kita. Apa pekerjaan yang supaya kita aman, nyaman di sana? Supaya nyaman dicabut roh, banyak la ilaha illallah. Hendak makin nyaman, makin banyak la ilaha illallahnya. Makin nyaman lagi cabut roh, makin banyak lagi la ilaha illallah. Kalau ada yang bertanya, kenapa jadi cabut roh kalau sakit? Ya kan dibungkuk-bungkuk bahkan garing itu punya sakit ya, bambu-bambunya. Anak bambung gak ada berdaya lagi. Yang kan anak bambung bergerak tangan yang jaga tepi kawah. Tekannya kuat muka hiwainya. Ada berdaya. Nah, Rasulullah mengatakan, bersabda beliau, kalau hendak aman di alam kubur, kada dihimpitnya kubur, kada diserangnya macam-macam ular, macam-macam dalam kubur, apa ujar Nabi kita? Amalkan surah Mulk tiap malam. Amalkan surah Mulk tiap malam. Itulah senjata pamungkas yang memelihara kita daripada serangan-serangan yang ada dalam kubur itu. Surah Mulk perbanyak. Tiap hari, tiap malam, tiap malam. Tiap malam baca surah Mulk, baca surah Mulk. Kadang mengerti surah Mulk, surah Tabarak. Orang yang mulazamah tiap malam baca surah Mulk dalam kubur dia, di dinding, dijaga oleh surah Mulk itu nanti. Apapun yang hendak mengganggu akan mundur begitu melihat bahwa kita dikawal oleh surah Al-Mulk itu. Nah, para muhibbin rahimahullah, ini setelah zikir kita perbanyak, ditambah lagi supaya di kubur kita nyaman, surah Mulk. Surah Mulk.
Takutan dalam kubur kita. Takutan. Makanya tiga surah muluk. Mungkin takutan, aduh sampai baca. Aku bilang, wani dalam kubur. Aku sanggup menghadapi dalam kubur. Aku harap main silat. Aduh sampai kita barat. Aku harap main karapi. Aku harap main kuntau. Kalau saya perlu sholat ke barat, coba akan naik. Dawan-dawan orang itu, gila. Ada kawan-kawan. Ini Rasulullah SAW menyampaikan, baca surah Mulk setiap malam kalau hendak sentosa di alam kubur. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ayat yang keempat dari surat Fatihah itu adalah Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Jikalau kita memikirkan apa yang kita kerjakan di alam dunia ini dengan pemikiran yang baik dan pemikiran yang jernih, niscaya tidaklah berat bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya pikiran yang baik, yang jernih pikiran kita, kada sulit kita mengamalkan surah Mulk. Kada sulit kita memperbanyak la ilaha illallah. Kada sulit. Kenapa kita sulit surah Mulk dibaca? Kenapa sulit memperbanyak zikir? Karena pikiran kita kusut. Pikiran kusut. Itu penyebabnya. Jakanya pikiran kita kada kusut, inting baca surah Mulk itu. Ada sampai 5 menit tuntung. Kada berat kita berzikir, ada lapah juga. Ngapang bakal singgah-singgah awak katanya. Meningkat nang 1002 baca, katurang ka awak katanya. Kenapa kita kada awak? Karena kita kebanyakan dosa. Itu aja intinya. Orang kebanyakan dosa ini bila mendengar amalan berapa sehari jar 1000 banyaknya jar, itu kebanyakan dosa. 1000 itu asa kebanyakan. Padahal berapa ada waktunya. Kadang alih sebagai ukuran diri kita, apakah diri kita ini banyakkah dosa, banyakkah maksiat, banyakkah murkai Allah dalam diri. Kadang alih wazinu bil qistasil mustaqim di Quran, timbang diri kamu, timbangan yang benar. Apa timbangannya? Coba Bang ambil Quran, baca pang sajus, liar ka palo, sakuat lah, segitan ka pinggang. Bilakah itu masih banyak dosa. Kada alih timbangannya. Nang tahu siapa diri kita seorang. Berduduk di rumah, ambil Quran. Nah, baca selambar, 2 lembar, mulai bakabur tulisannya. Maka 8 lagi. 4 lembar masalah Allah yuana. Baru kita menjalankan dosa tu. Cari di mana dosanya, cari. Bila kita cari di mana dosa kita, tak dapat kita. Oh, ternyata aku ini masalahnya. Jakanya kita mau memperbaiki diri seperti kita mau memperbaiki kesehatan kita, sihat bana kita, jasmani dan rohani kita. Tapi kita hanya teliti, kita hanya rajin untuk urusan jasmani kita. Ada mau kita mendeteksi rohani kita ini baik atau enggak? Ada mau.
Biasanya orang banyak dosa itu bila urusan beramal, semua datang, kaur mata datang, sakit pinggang datang, semua datang. Tidak urusan baca Quran, bila urusan nang mengobrol, apa atau arwan tampur 2-3 jam, ada sakit pinggang. Kenapa? Maka sama waktunya, karena dosa. Kita kada usah kepada bersih diri kita. Kita ada dosa yang membuat kita berat, membuat kita malas untuk berzikir, untuk menghadapi malaikat maut kita. Kada takutan menghadapi munkar nakir kita, kada jadi takutan. Amun takutan pandilnya aja takutan, buktinya kada. Ternyata takutan bujur menghadapi malaikat maut, siap-siap. Takutan munkar nakir, siap-siap. Rasulullah sudah memberikan petunjuk kada kurang. Hendak selamat daripada Israel, la ilaha illallah banyati. Hendak selamat munkar nakir, surah muluk baca tiap malam. Nabi kita itu maha benar. Ucapan beliau selalu benar. Nabi kita kada benarnya ucapan beliau. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yang selama ini sudah bagus liriknya, la ilaha illallah, alhamdulillah. Selama ini sudah bagus liriknya surah Mulk, anugerah Allah yang besar. Tinggal lagi minta kepada Allah selalu demikian sampai akhir hayat. Nang belum kakaruan, nah ini masalah. Ini yang mesti diperbaiki diri kita. Ada yang berzikir la ilaha illallah, paling 4 orang bertahlil hanya itu la ilaha illallah. Ada seruan bahwa hanya la ilaha illallah. Amun di rumah seorang mana kata la ilaha illallah? Bila orang aruf la ilaha illallah, membasilah kata la ilaha illallah. Mestinya kita ini bisa jadah kita di rumah kita ada waktu untuk itu. Ada kasaruan angkat apa yang menghadang saruan aja la ilaha illallah. Ada saruan penyaringnya la ilaha illallah. Ada seorangan sakuap-kuap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ini sebagai bukti kita bahwa kita bisa membaca Maliki Yaumiddin yang kita paham artinya, dan kita di situ disuruh ada rasa takutan. Rasa takutan. Barang siapa yang takutan dengan hari kiamat, Allah berikan dia keamanan di hari kiamat. Siapa yang kada takutan dengan hari kiamat, Allah akan takuti dia pada hari itu. Itu sudah rumusnya. Siapa yang takutan menghadapi kematian, dia akan permudah menghadapi kematian. Siapa yang kada takutan menghadapi kematian, dia akan menemui kesulitan waktu kematian. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi Maliki Yaumiddin, raja boleh disebut, yang memiliki boleh, hari pembalasan. Yang membuat kita agak lega sedikit saja juga, lega sedikit. Kenapa leganya sedikit? Karena sebelum Maliki Yaumiddin ini, sebelumnya apa? Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini yang membuat sedikit kita lega, kawasan santai sedikit. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, yang kasihnya kepada saingan, kasih burung kepada anaknya, kasih ibu kepada anaknya, lebih kasihnya Allah terhadap manusia.
Nah, itu ayat sebelum Malik Yaumiddin ada Ar-Rahmanir Rahim. Itu untungnya. Ada Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Raja mulai di hari pembalasan. Para ulama di antaranya Ghazali rahimahullah mengatakan bahwa setiap orang yang baca ayat Quran, apapun ayatnya, kalau kita bahas Maliki Yaumiddin, apa kata para ulama tadi? Setidaknya pada waktu kita baca Maliki Yaumiddin itu ada 5 hal yang menyertai. Ada 5 hal yang menyertai ucapan kita Maliki Yaumiddin. Apa yang 5 hal itu? Pertama, kata mereka mengatakan waktu kita baca Maliki Yaumiddin, hudurul qalb. Apa arti hudurul qalb? Hadirnya hati. Satu. Apa maksud hadirnya hati? Waktu mulut kita mengucap Maliki Yaumiddin, hati kita ditujukan di pasarkah? Hati kita ditujukan bertetapaskah? Hati kita ditujukan bermasakkah? Mestinya begitu kita baca Maliki Yaumiddin, hati kita membaca beriringan Maliki Yaumiddin. Bila kada macam itu, kada bujur. Bila kada bujur, berpotensi besar ditolak Allah. Maliki Yaumiddin. Jadi membaca itu ke hati-hati membaca. Jangan hanya di mulut. Jangan hanya di mulut. Kalau di mulut saja pun hatinya kada sedikit makna. Kalau orang berkata misalnya, aku bakapir. Kapir lainnya. Tak kemudian dulu orangnya di mulut saja sampai ke hati-hati kayak mengucap itu. Oh, aku di mulut, jadi aku menghijau, selesai sudah. Aku menghijau, jadi kita memberikan dirinya. Nah, kalau orang ini berkafir, tapi menghijau, kafirlah. Kada kafir, karenanya menghijau. Ini mulut saja, kada di hati. Nah, kalau orang membaca Maliki Yaumiddin di mulut saja, tapi hati ke mana? Karena dihitung hitungan yang sempurna. Hati. Mahallun nazaril qalb. Hati ini yang pertama dipandang Allah. Mulut baca Maliki Yaumiddin, hatinya apa? Ya Tuhan Maliki Yaumiddin juga. Oh ada. Habis bisa. Menjadi waktu membaca Maliki Yaumiddin, hati hadir Maliki Yaumiddin juga. Maliki Yaumiddin juga. Ini banyak kita baca Fatihah timbul sadar walau balin amin. Sebelum itu kemana? Bila kada semua mengalami itu, wali itu orang tua. Baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Wairul maghdubi ingat pada baca Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim dari kemana? Maliki Yaumiddinnya kemana? Bila macam itu suah, itu normal ngarannya manusianya. Memang itu kebanyakan manusia. Begitu dia baca Maliki Yaumiddin, hati pang, kenapa dibaca si hati? Maliki Yaumiddin kan juga. Nah, itu hudurul hati pertama. Serahsiakan hati dengan mulut. Mulut membaca Maliki Yaumiddin, hati tersalah, nak beriringan, nak sesudahnya atau sebelumnya. Itulah yang diajarkan dalam tarikah
begitu membaca ini supaya hadir hati sebelum atau sesudah atau beserta. Sebelum diucapkan dulu di hati Maliki Yaumiddin, hanya Maliki Yaumiddin, hanya hatinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati pulang ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim di mulut. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka supaya dapat yang namanya hudurul qalbi, supaya hati kita hadir. Maliki Yaumiddin. Nah, hadir sudah. Kita baca Maliki Yaumiddin, hati Maliki Yaumiddin. Yang kedua apa dalam hati kita? Al-faham, mengerti. Maliki Yaumiddin di hati Maliki Yaumiddin juga sudah. Cuma kada mengerti, nah apa artinya Maliki Yaumiddin ini kada tahu. Nah, berarti ini sudah dapat bagian pertama, bagian kedua belum. Alhamdulillah, sebuting dapat. Nah, jadi Maliki Yaumiddin, hatinya Maliki Yaumiddin, dan dia paham Maliki Yaumiddin ini artinya adalah pemilik di hari pembalasan. Dia paham itu. Yang ketiga, begitu sudah paham Maliki Yaumiddin ini artinya pemilik di hari pembalasan. Yang ketiga apa? Ta'zim, mengagungkan. Ada kata di situ asa mengagungkan dengan penguasa hari kiamat. Waktu mengucap Maliki Yaumiddin, ada rasa membesarkan terhadap apa yang kita ucapkan. Kayak apa garam membesarkan itu? Contohnya ini Quran. Sebelah sininya Quran. Ada Quran, ada Quran. Begitu kita baca Quran, ke ini hati kita. Waktu kita baca Quran, ke ini hati kita. Nah, waktu kita baca Quran, itu kita ada ta'zim, ada rasa mengagungkan bahwa ini kalam Allah. Waktu membaca Quran, kada perlu, itu kalamnya wartawan, kada perlu membesarkan itu. Nah, waktu kita mengucap Maliki Yaumiddin, kita mesti ada rasa mengagungkan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa mengagungkan. Tiga macam sudah. Yang keempat, waktu membaca Maliki Yaumiddin, adakah di situ takutannya? Mulut kita mengucap Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Raja di hari pembalasan. Ada di situ takutannya kita. Nah, itu mesti ada. Macam kita dihadapkan lawan gangan, kita hirup gangan itu campuran macam-macam, ada padasnya, ada masinnya, ada ininya, ada gangannya semacam, lidahnya semacam, karena hawa macam-macam rasa. Nah, kalau itu hawa, kenapa hati kita ada hawa? Ada mengagungkan, ada takutan. Baru taharat lisan pada lidah kita, pada hati kita. Kalau hati kita ini sihat, begitu mengucapkan Maliki Yaumiddin, di situ ada nuansa takut, ada rasa takut di situ. Karena ini hari pembalasan yang rajanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi takutan itu jangan 100%. Mesti ada di situ, ada rasa berharap, rasa harap selamat hari itu.
ada harap hari itu diselamatkan Allah. Nah, jadi membaca Maliki Yaumiddin sama kita menghirup kuah sop. Padasnya ada, gurihnya ada, masinnya ada. Bila seimbang nyaman sop itu sama nang lima nih. Bila seimbang nyaman dibaca. Bila kebanyakan takut sama kebanyakan nukuyah masin rasanya. Banyak kalinya membayangkannya kayak apa? Di hati mana takutan, mana berharap, mana membesarkan kayak apa? Hanya itu kan kata sulit. Lidah kita sehirup keluar rendah rasa, ada manis, ada masam, nah macam-macam. Padahal lidahnya sama, banyunya disinduk sama, tapi rasa keluar macam-macam rasa. Nah demikian pula waktu kita baca Maliki Yaumiddin itu macam-macam rasa yang keluar. Ada rasa takut kepada Allah, ada rasa berharap kepada Allah, ada rasa mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita kawal demikian, berarti kita punya hati yang baik, hati yang sehat. Masa kalau sanggup kayak itu melima-lima, berarti ada sihatnya itu hati karena. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kita baca Maliki Yaumiddin, panjang kehendap kami yang ada masalah. Memang artinya yang dapat huruf. Bila panjang maknya pemilik, bila pendek penguasa. Dapat hurufnya salah. Bila pendek saja Maliki Yaumiddin, penguasa di hari kiamat. Nah kita sebut, kita ingat penguasa hari kiamat itu adalah Allah. Kita di situ ada rasa takutan, ada rasa berharap selamat pada hari itu. Itu didapat sesudah kita 3 hal sebelumnya. Apa? Hadir hati, yang kedua